Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 2441 sampai bab 2445. Su Soudao, yang sedang dalam suasana hati yang rumit, ragu-ragu dan duduk di hadapan He Yingxiu. Melihat dia datang, He Yingxiu tersenyum sedikit dan bertanya kepadanya, "Bagaimana tidurmu?" "Bagus sekali," Su Soudao menjawab, melihat keluar jendela, lalu menatap He Yingxiu, dan bertanya padanya, "Mengapa kamu tidak pergi, masuk dan istirahat?" He Yingxiu sedikit terkejut. Hanya ada satu kamar tidur yang direnovasi di dalam pesawat Gulfstream ini. Meskipun Su Soudao mengatakan dari awal bahwa mereka berdua dapat beristirahat bersama di kamar tidur, dia tetap merasa itu tidak pantas. Su Soudao takut dia salah paham. Saat itu, dia secara khusus menekankan bahwa dia tidak punya niat lain, tapi perjalanannya panjang, keduanya bisa berbagi ranjang besar di kamar tidur secara merata, sehingga keduanya bisa berbagi tempat tidur besar di kamar tidur secara merata, istirahat selama perjalanan. He Yingxiu tidak berkomentar dan hanya meminta Su Soudao istirahat dulu, tapi dia sendiri duduk di luar selama lebih dari 10 jam. Mendengar pertanyaan Su Soudao, He Yingxiu berkata dengan sedikit tidak wajar, "Saya seorang praktisi seni bela diri. Saya tidak lelah sama sekali, dan saya tidak ingin mengganggu istirahat Anda, jadi saya pergi keluar dan melihat pemandangan." Su Soudao bergumam, "Terbang jauh dari malam ke malam, tidak ada pemandangan untuk dilihat." He Yingxiu tersenyum tidak wajar, lalu dengan sengaja mengubah topik dan bergumam, "Saya tidak mengenal Tuan Ye tiba-tiba datang menemui kami. Saya bertanya kepada Ruoli apa yang terjadi di Amerika Serikat, tetapi dia tidak memberitahu saya dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa mungkin ada sesuatu yang hebat dan meminta saya untuk pergi ke sana bersamamu sesegera mungkin." Su Soudao bergumam dengan sedikit kebencian, "Hal-hal yang berhubungan dengan Ye Chen. Hal baik apa yang bisa terjadi? Sejak saya mengenalnya, saya belum pernah menemukan hal-hal baik apapun." He Yingxiu menatapnya dan berkata dengan serius, "Tuan muda, Anda masih perlu menyesuaikan sikapmu terhadap Tuan Ye, dengan dendam keluarga Su terhadap Ye Changying saat itu, serta apa yang dia lakukan dengan Wan Po Jun untuk membunuh Ye Lingsan. Tuan Ye sudah sangat baik hati untuk menyelamatkan keluarga Su." Mengenai Su Soudao, He Yingxiu secara pribadi dia masih menyimpan gelar aslinya. Meskipun keluarga He tidak lagi terikat dengan keluarga Su, dan meskipun Su Soudao menjadi orang yang dia perlukan untuk dijadikan tahanan rumah, dia tetap memanggilnya anak tertua, menguasai. Dalam pandangan He Yingxiu, gelar ini merupakan tanda penghormatan terhadap Su Soudao, namun dalam pandangan Su Soudao, gelar tersebut agak jauh. Namun, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan He Yingxiu adalah kebenaran. Dalam perselisihan antara keluarga kaya, begitu salah satu pihak membunuh, itu pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Keluarga Su berharap untuk bergabung dengan Istana Wanlong untuk menghancurkan keluarga Ye dalam satu gerakan. Ye Chen masih bisa memberi keluarga Su jalan keluar, yang memang merupakan hal yang paling baik dan benar untuk dilakukan. Pada saat ini, He Yingxiu menambahkan, "Tuan muda, jangan lupa bahwa Tuan Ye tidak hanya menyelamatkan keluarga Su, dia juga menyelamatkan nyawa Tuan muda tertua, wanita tertua, dan Ruoli di Jepang. Jika tidak bukan karena dia, kamu mungkin semuanya sudah berakhir." Ekspresi Su Soudao tegas. Lalu dia menghela nafas dan berkata dengan tulus, "Kamu benar. Sebenarnya aku sangat berterima kasih kepada Ye Chen di dalam hatiku. Aku hanya harus agak tangguh di depanmu. Lagi pula, kamu bukan orang luar. Jika aku benar-benar ingin bertemu Ye Chen, aku pasti akan sopan." Ketika He Yingxiu mendengarnya berkata bahwa dia bukan orang luar, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersentuh di hatinya. Selama periode ini, dia juga bisa melihat perubahan bertahap dalam sikap Su Soudao terhadapnya, dan terkadang dia bahkan bisa merasakan kelembutan yang berbeda. Tapi dia tidak pernah berani memberikan respon apapun. Selain harga dirinya yang rendah, dia juga merasa Su Soudao berada di titik terendah dalam hidupnya. Dalam situasi ini,
Mudah bagi seorang pria untuk menurunkan emosinya dan terlihat jatuh padanya merasa senang dengan orang dan benda. Namun, begitu kehidupan pria seperti ini mulai mencapai titik terendah, suasana hatinya akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya situasi. Pada saat itu, orang-orang dan hal-hal yang awalnya menariknya di masa rendah pasti akan membuatnya merasa ditolak, bahkan jijik. He Yingxiu telah mencintai Su Soudao selama bertahun-tahun dan membesarkan Su Ruoli sendirian. Dia telah lama terbiasa menjadi orang yang emosional. Jadi dia tidak ingin terlibat secara emosional dengan Su Soudao ketika dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Mungkin suatu hari nanti suasana hati Ye Chen akan lebih baik, atau mungkin Su Ziyu dan Su Ruoli dapat mengucapkan beberapa kata baik lagi untuk Su Soudao di depan Ye Chen. Dan kemudian Ye Chen dapat memaafkan hukumannya, dan pada saat itu, aku pasti akan meninggalkan Jinling dengan tidak sabar dan mendapatkan kembali hidupku sendiri. Bagaimanapun, keluarga Su sekarang dijalankan oleh Su Ziyu sendirian. Ketika Su Soudao mendapatkan kembali kebebasannya, Su Ziyu pasti akan memastikan bahwa ayah kandungnya memiliki cukup makanan dan pakaian, dan bahkan mungkin menyerahkan sebagian bisnis keluarga Su kepada Su Soudao, lagi bertanggung jawab. Saat itu, dia akan terlahir kembali, dan dia pasti bisa menemukan separuh lainnya yang benar-benar memenuhi persyaratannya. Jadi, dia menyesuaikan mentalitasnya dan berkata kepada Su Soudao dengan sangat serius, "Tuan muda, ini adalah kesempatan langka untuk bertemu Tuan Ye. Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Ye. Mungkin dia akan bersikap lunak padamu." Su Soudao melihat ada rasa jarak dalam ekspresi dan nada bicaranya, dan mau tidak mau berkata, "Yingxiu, hanya kita berdua di sini. Kamu tidak perlu menggigitnya. Kamu satu persatu, lalu gigit yang besar satu sama lain. Tolong panggil aku Tuan muda." He Yingxiu berkata, "Tapi aku telah memanggilmu seperti itu selama bertahun-tahun." Su Soudao mengangguk dan menertawakan dirinya sendiri. Itu semua terjadi di masa lalu. Orang tua itu berada di Su. Ketika keluarga itu menjadi majikan, saya secara alami adalah tuan muda tertua dari keluarga Su. Tetapi sekarang tuan tua itu memberi makan jerapah di Madagaskar dan saya menjadi tahanan rumah. Di Aurus Hill, saya masih tuan muda tertua. He Yingxiu tersenyum tipis, dengan sedikit rasa hormat. Berkata, "Keluarga He telah bekerja untuk keluarga Su sejak generasi ayah saya. Saya juga pernah bekerja dengan Anda, guru tertua. Selama bertahun-tahun, saya sudah lama terbiasa dengan gelar-gelar ini, dan tidak mungkin saya bisa mengubahnya. Jika ayah saya mendengar saya tidak cukup menghormati gelar Anda, dan Anda pasti akan menyalahkan saya." Su Soudao tahu betul bahwa ketika He Yingxiu mengatakan ini, dia tidak terlalu memiliki kekhawatiran seperti itu, hanya saja dia tidak mau menerima ajakannya. Dia telah mengalami pertemuan semacam ini lebih dari sekali atau dua kali selama periode ini. Melihat bahwa He Yingxiu telah membela dirinya dengan sempurna lagi, meskipun dia merasa sedikit kesal di dalam hatinya, dia tidak menyerah. Selama jangka waktu ini, Su Soudao akhirnya menemukan jawabannya. Setelah bertahun-tahun menjaga Du Haiking, wanita yang sangat dia cintai, pada akhirnya, semuanya tetap sia-sia. Jika bukan karena cinta di antara kalian dan aku, dan di hatiku, semuanya akan sia-sia. Dengan satu sama lain, tidak peduli seberapa baik orang lain, itu tidak ada artinya. Ketika memikirkan pengorbanan He Yingxiu untuknya selama bertahun-tahun, Su Soudao sangat percaya pada perasaan wanita ini padanya. Di sisi lain, melihat kembali beberapa tahun terakhir, dia perlahan-lahan merasa bahwa He Yingxiu sebenarnya adalah wanita yang paling cocok untuk dia. Meskipun He Yingxiu cacat, Su Soudao tahu di dalam hatinya bahwa kecacatan He Yingxiu juga untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi di matanya, dia tidak keberatan dengan kecacatan He Yingxiu. Kini Su Soudao, setelah mengalami begitu banyak kesakitan dan perjuangan, tidak memiliki ambisi dan keinginan akan kekayaan dan status. Ia hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil dan damai, dan akhirnya ia dianggap sebagai anak hilang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bahkan setelah banyak penolakan yang sopan, Su Soudao tetap tidak terpengaruh.
Dia merasa bahwa bagaimanapun, Ye Chen telah mengatur situasi tahanan rumah 1 lawan 1 ini untuk dirinya sendiri dan He Yingxiu. Dia akan punya banyak waktu di masa depan, dan dia perlahan bisa memperjuangkannya dan mencari tahu. Menurutnya, He Yingxiu telah menunggunya selama bertahun-tahun, jadi mengapa tidak menunggunya beberapa tahun? Pesawat meluncur melintasi langit malam New York dan berhenti dengan mantap di Bandara JFK sambil mengeluarkan suara gemuruh. Suruoli sudah lama menunggu di sini dengan cemas. Sejak dia melihat Takehiko Ito dan Koichi Tanaka memulihkan anggota tubuh mereka yang patah, Suruoli mulai menantikan pendaratan pesawat ibunya semenit sebelumnya. Setelah He Yingxiu dan Su Soudao melewati bea cukai bersama-sama, Suruoli melihat keduanya berjalan keluar dari lorong dan bergegas menyambut mereka. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berteriak, "Bu!" ketika He Yingxiu melihat Suruoli. Dia berlari dengan gembira dan mengulurkan tangannya dengan satu tangan. Dia memeluk Suruoli dan bertanya sambil tersenyum, "Sudah berapa lama kamu menunggu di sini?" Suruoli berkata dengan tergesa-gesa, "Saya baru saja di sini sebentar." Dia Yingxiu mengangguk dan berbisik, "Pergi dan sapa ayahmu." Suruoli melirik Su Soudao yang tidak jauh dari situ. Meskipun dia sedikit malu, dia tetap berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Su." Soudao adalah sedikit terkejut, tapi dia segera sadar kembali dan berkata, "Ruoli, tolong jangan panggil aku Tuan Su di masa depan." Setelah mengatakan itu, Su Soudao sendiri berkata dengan sedikit ragu, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku ayah." Setelah mengatakan itu, Su Soudao juga merasa bahwa dia itu sangat tidak tahu malu. Jadi dia dengan cepat menambahkan, "Bukankah kamu sudah cocok dengan saudara perempuan Ziyu? Jika kamu panggil aku Tuan Su lagi, sepertinya agak terlalu aneh." Suruoli tanpa sadar menatap ibunya dan melihatnya tersenyum padanya. Setelah tersenyum, dia mengumpulkan keberanian dan berkata dengan lembut, "Ayah." Oke. Su Soudao langsung senang dan berkata dengan cepat, "Ruoli, kamu tidak tahu, ibumu terus berbicara kepadaku tentang kamu akhir-akhir ini, mengatakan bahwa dia takut kamu akan masuk ke dalam masalah jika kamu mendapat masalah di Amerika sebelumnya." Suruoli menghiburnya, "Bu, Tuan Ye ada di sini, jadi kamu tidak perlu khawatir." He Yingxiu tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya aku tidak khawatir, ayahmu yang khawatir. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa Tuan Ye pasti akan memastikan keselamatan Anda, tetapi dia mungkin memiliki perasaan pribadi terhadap Tuan Ye, jadi dia merasa gelisah." Su Soudao melihat He Yingxiu mengungkapkan. Karena dari kekurangannya, dia hanya bisa tertawa dan berkata kepada Suruoli, "Ayah tidak meragukan Tuan Ye. Ayah terutama mengkhawatirkan keselamatanmu." Suruoli secara alami memahami mentalitas Su Soudao dan dapat memahaminya sampai batas tertentu. Jadi dia berkata, "Ayah, Tuan Ye memiliki kekuatan yang besar. Selama saya di sisinya, saya yang paling aman. Anda dan Ibu dapat yakin di masa depan." Su Soudao melihat wajah kekaguman Suruoli ketika dia menyebut Ye Chen, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Su Soudao, apakah aku yang paling aman? Aku berhutang sesuatu pada Ye Changying. Du Haiking telah menyukainya selama bertahun-tahun dan aku telah menoleransinya. Tapi kedua putriku jatuh cinta dengan putranya. Apa-apaan ini? Suruoli melihat ayahnya sedikit tersesat di saat yang sama. Dengan ekspresi yang rumit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya, "Ayah, ada apa dengan kamu?" Su Soudao tersadar, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah lama tidak keluar, dan tiba-tiba aku tidak terbiasa." Suruo Li mengetahui bahwa Ye Chen telah mengajukan permintaan kepada ibu dan kakeknya sebelumnya. Tidak mengizinkan Su Soudao meninggalkan villa bahkan setengah langkah tanpa izinnya. Dia berpikir bahwa ibu dan kakeknya pasti tidak akan melanggar pengaturan Ye Chen. Diperkirakan begitu ayahnya sangat bosan di Jinling selama ini, sudah terlalu lama. He Yingxiu memandang Ruoli dengan sedikit terkejut saat ini dan berseru, "Ruoli, apakah tingkat kultivasimu meningkat lagi? Mengapa ibu tidak bisa melihat levelmu?"
karena Ye Chen telah memberikan sedikit kelegaan kepada keluarga He sebelumnya. Darah menyelamatkan pil jantung, jadi tingkat budidaya He Yingxiu telah ditingkatkan menjadi prajurit bintang 3 beberapa waktu lalu. Tingkat budidaya Su Ruoli sebelum datang ke sini juga 3 bintang, jadi He Yingxiu bisa melihat tingkat budidaya Su Ruoli. Namun, saat dia bertemu Su Ruoli kali ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi melihat kultivasi Su Ruoli, jadi dia menduga bahwa dia telah meningkat. Su Ruoli mengangguk dengan serius dan berkata, "Terima kasih kepada Tuan Tuoye, kultivasi saya telah mengalami beberapa kemajuan." He Yingxiu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, selain kakekmu, keluarga He kami memiliki yang lain. Ada tambahan bintang 4 prajurit, sungguh menyenangkan. Jika kakekmu tahu, dia akan sangat bahagia." Su Ruoli mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius, "Bu, aku sekarang adalah prajurit bintang 5. Bintang 5, dia Yingxiu tertegun sejenak, dan dia bertanya tanpa sadar, "Ruoli, kamu dan ibumu sudah lama tidak berpisah. Bagaimana kamu bisa dipromosikan kedua level berturut-turut dan menjadi prajurit bintang 5? Ini terlalu cepat, benar?" Su Ruoli berkata dengan serius, "Tuan Ye ingin mempromosikan saya, jadi dia membantu saya menerobos ke ranah prajurit bintang 5. Ya Tuhan." He Yingxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ruoli, Anda bisa mengenal Tuan Ye? Ini benar-benar ciptaan Anda. Saya tidak pernah berani bermimpi bahwa keluarga He dapat menghasilkan prajurit bintang 5. Saya khawatir ketika nenek moyang keluarga He masih hidup, mereka tidak berani berharap bahwa keluarga He bisa mencapai ketinggian seperti itu." Su Ruoli hanya bisa menghela nafas, "Ya, harapan terbesarku sebelumnya adalah memiliki kesempatan untuk menerobos menjadi prajurit bintang 3 dalam kehidupan ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa sekarang aku adalah prajurit bintang 5. Su Soudao di samping tidak bisa menahan perasaan kasihan padanya. Putrinya merasa lega, lalu dia mau tidak mau bertanya kepada Su Ruoli, "Ngomong-ngomong, Ruoli, ibumu memberitahuku. Kamu bilang bahwa Ye Chen mengizinkan kami datang ke New York adalah hal yang hebat. Jadi ini dia, kan?" Su Ruoli tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat, "Hal-hal baik yang saya bicarakan adalah tentang ibu saya, dan itu pasti hal-hal baik yang bahkan tidak berani saya pikirkan." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi cemas. Dia bangkit dan berkata dengan cepat, "Ayah, Bu, ayo cepat pergi. Tuan Ye masih menunggumu di hotel." Su Soudao bertanya dengan cepat, "Ruoli, barang bagus apa ini? Tolong beritahu kami dulu, Su." Ruoli berkata tanpa berpikir, "Masalah ini benar-benar di luar imajinasi orang normal. Bahkan jika aku memberitahumu sekarang, kamu tidak akan mempercayainya. Lebih baik pergi menemui Tuan Ye dulu." Meskipun Su Soudao dan He Yingxiu sedikit bingung, tetapi melihat Su Ruoli tidak ingin mengungkapkan apapun, dia berhenti bertanya lagi dan mengikutinya ke hotel istana Buckingham. Saat ini, Ye Chen baru saja minum bersama Takehiko Ito dan Koichi Tanaka. Setelah membuat keduanya pusing, ia meminta seseorang untuk mengatur agar mereka istirahat dulu. Nanako Ito awalnya berpikir untuk minum teh dan mengobrol dengan Ye Chen di teras kamar presidensial menghadap Central Park. Tetapi setelah mengetahui bahwa orang tua Su Ruoli akan segera tiba, dia membatalkan ide tersebut. Dia kembali ke kamar yang telah diatur Ye Chen untuk dirinya sendiri lebih awal. Segera, Chen Zekai datang untuk melapor kepada Ye Chen, "Tuan, Nona Ruoli telah kembali. Nona He dan Su Soudao dari keluarga Su juga ada di sini. Saya meminta Hong Wu untuk membawa mereka ke kamar yang telah disiapkan." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Ye Chen segera datang ke suite mewah yang telah disiapkan sebelumnya. Su Ruoli, He Yingxiu, dan Su Soudao juga telah tiba di kamar saat ini. Melihat Ye Chen masuk, He Yingxiu dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Ye." Ye Chen tersenyum dan mengangguk padanya dan berkata, "Ms. He, memanggil Anda ke sini dari Jinling dengan tergesa-gesa tidak menunda pengaturan Anda yang lain, benar, He?" Yingxiu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Bagaimana mungkin, Tuan Ye,
semua orang di keluarga He akan mematuhi perintah Anda kapan saja, tidak peduli waktu atau tempat apa, selama Anda memberikan perintah, keluarga He akan datang sesegera mungkin. Ye Chen sedikit mengangguk. Pada saat ini, Su Soudao di samping berkata dengan agak patuh, "Ya, halo, Tuan Ye." Ye Chen memandang Su Soudao, tersenyum dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kehidupan Tuan Su di Jinling baru-baru ini?" "Bagus sekali," Su Soudao berkata tanpa ragu. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, Tuan Ye, atas dukungan Anda yang murah hati dan memberi saya kesempatan untuk menjalani kehidupan normal dan stabil seperti ini." Ye Chen tersenyum dan bertanya lagi, "Apakah ada sesuatu yang membuat Anda tidak puas? Jika ada, katakan saja." Su Soudao menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata berulang kali, "Tidak, tidak, sama sekali tidak." Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki kontak dengan Tuan Su dari keluarga Su Anda? Bagaimana kabarnya di Madagaskar sekarang?" Su Soudao tertawa sedikit dengan sombong, dan menjawab, "Apa pendapat Anda tentang lelaki tua di Madagaskar? Secara keseluruhan, cukup bagus kan?" Dia mengatakan bahwa dia telah memperoleh sebidang tanah yang luas dan memelihara banyak hewan liar unik di Afrika. Dia juga mengatakan bahwa dia berencana untuk membangun peternakan kuda dalam beberapa hari, dan memelihara beberapa kuda untuk bersenang-senang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Itu bagus. Jika Anda memiliki kesempatan, bantu saya untuk memberinya bantuan." Su Soudao mencibir 2 kali, berpikir pada dirinya sendiri, yang tua pria itu mengeluh tentang tempat miskin itu setiap hari di Madagaskar, dan aku tidak tahu berapa kali dia harus memarahimu setiap hari. Namun, mulutnya tapi dia berkata dengan sangat hormat, "Tentu, pasti." Ye Chen menoleh untuk melihat pada He Yingxiu dan berkata dengan serius, "Ms. He, saya mengundang Anda untuk datang ke sini kali ini. Alasan utamanya adalah ada obat baru yang saya ingin Anda coba untuk saya." He Yingxiu mendengar ini, dan menggabungkannya dengan dia putrinya berkata pada dirinya sendiri bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Dia berpikir bahwa Ye Chen akan meminum pil untuk dirinya sendiri guna meningkatkan kultivasinya. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Saya tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ms. dia tidak harus bersikap sopan, tapi itu tidak masalah." He Yingxiu melirik lengan kanannya yang kosong dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, Anda tidak harus berada di sini bersama saya. Itu hanya membuang-buang ramuan bagi saya, bahkan jika tingkat kultivasi saya ditingkatkan, efektivitas tempur saya akan jauh lebih rendah daripada prajurit yang sama level. Jika saya kehilangan 1 lengan, saya tidak hanya akan kehilangan 1/4 dari efektivitas tempur saya, tetapi juga kehilangan 1/4 dari efektivitas tempur saya. Yang penting adalah koordinasi tubuh akan selalu dalam keadaan tidak harmonis. Sebenarnya pertarungan, sulit untuk mengerahkan kekuatan serangan yang cukup. Jika kamu menggunakan obat ajaib itu padaku lagi, itu akan membuang-buang sumber daya." Su Ruo di samping Li dengan cepat berkata, "Bu, obat yang diminta Tuan Ye Anda mencoba dirancang khusus untuk menyelesaikan situasi Anda. Jangan menolak." "Setuju saja." He Yingxiu tidak tahu apa yang dimaksud Su Ruoli dengan ini, dan berpikir dalam hati, "Kurangnya lengan kananku adalah kekurangan yang aku tidak bisa menebusnya. Apa yang bisa Tuan Ye lakukan untuk mengatasi situasiku? Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa membuat lengan kananku tumbuh kembali, kan?" Su Ruoli melihatnya, untuk mengatasi keraguan ibunya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia takut suasana hati ibunya akan sangat berfluktuasi karena keraguan, kegembiraan atau kegugupan setelah mengetahuinya. Jadi dia berkata, "Bu, jangan ragu, setuju saja." He Yingxiu berkata dengan malu. Bukannya ibu tidak mau menuruti perintah, hanya saja dia tidak ingin Tuan Ye menyia-nyiakan ramuan itu untuk ibu. Ye Chen tersenyum saat ini dan berkata, "Ms. He, percayalah padaku. Ramuan ini hanya akan digunakan padamu, sungguh sia-sia." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pil sekali pakai, menyerahkannya ke tangan Su Ruoli,
dan berkata, "Ruoli, bawa Ms. He ke kamar mandi." Setelah Ms. dia berendam di lumpur, beri dia obat mujarab, Su. Ruoli meminum pil intermiten dan sangat gembira hingga air mata berlinang. Dia berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Ye." Setelah itu, dia melihat ke arah He Yingxiu, begitu bersemangat hingga dia berkata sambil sedikit menangis, "Bu, datang dan coba obatnya bersama saya." Tepat ketika Su Ruoli tidak sabar untuk mengatur agar ibunya pergi ke kamar mandi dan bersiap untuk meminum pil pembentuk kembali, Su Soudao di ruang tamu suite memandang ke arah Ye Chen dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Ye, bolehkah saya meminta bantuanmu?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Tuan Su, katakan saja, tidak perlu terlalu sopan." Su Soudao tidak yakin, dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin meminta Anda bertanya apakah Anda bisa beri aku 1 hari kebebasan besok, bahkan setengah hari, oke?" Su Soudao tahu betul bahwa meskipun dia mengikuti He Yingxiu ke New York, dia pada dasarnya masih dalam tahanan rumah oleh Ye Chen. Ye Chen mendengar permintaannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang ingin Tuan Su lakukan dengan waktu luangnya sehari? Anda bisa membicarakannya dulu. Jika masuk akal dan masuk akal, masalah ini bukannya tanpa diskusi." Su Soudao tiba-tiba tampak sedikit malu. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Saya ingin membeli hadiah untuk Ibu Ruoli. Jika kondisinya memungkinkan, saya akan mengundangnya keluar untuk makan malam." Ye Chen mendengar ini tiba-tiba tertarik. Dia menatap Su Soudao dan bertanya langsung pada intinya, "Saya ingin bertanya, apakah Anda berencana untuk melangkah lebih jauh dengan Nona He?" Su Soudao tampak sedikit bingung dan dengan cepat menjelaskan, "Tuan Ye, tolong jangan salah paham. Saya tidak punya niat buruk, dan saya pasti tidak ingin menggunakan metode ini untuk memengaruhi hukuman Anda terhadap saya. Saya membuat permintaan ini sepenuhnya berdasarkan emosi pribadi saya. Pada titik ini, dia tidak bisa, aku hanya menghela nafas dan menghela nafas." Berkata, "Tuan Ye, sebenarnya selama periode waktu ini di Jinling, saya dengan serius merenungkan diri saya sendiri. Saya memang telah gagal dalam hidup saya. Saya memilih lawan untuk diri saya sendiri yang tidak akan pernah bisa saya kalahkan, dan saya memilih lawan lain untuk diri saya sendiri. Saya telah menikahi seorang wanita yang tidak akan pernah dapat saya pengaruhi. Saya pikir saya sudah berada di puncak banyak keluarga di negara ini. Tetapi saya tidak menyangka ketiga anak saya akan menjadi dalam krisis berkali-kali pada saat ini." Su Soudao melihat ke pintu kamar mandi dengan ekspresi malu. Arahnya bergumam, "Lagi pula, aku membiarkan seorang wanita yang mencintaiku diam-diam bekerja untukku selama bertahun-tahun. Setiap kali aku pikirkanlah, aku merasa malu." Setelah Ye Chen mendengar ini, dia mengangguk ringan dan berkata sikap Su Soudao mau tidak mau berubah sedikit. Di mata Ye Chen, ada 2 jenis musuh. Satu adalah mereka yang melakukan kejahatan yang sangat serius dan harus mati, dan yang lainnya adalah mereka yang tidak terlalu serius sehingga harus mati tetapi masih bisa diselamatkan. Jika keluarga Su benar-benar berada di balik pembunuhan orang tuanya, Ye Chen pasti akan membiarkan semua anggota keluarga Su yang terlibat dikuburkan bersama orang tuanya. Untungnya, keluarga Su sebenarnya tidak terlibat, jadi masih ada peluang penyelamatan. Jadi, Ye Chen pura-pura menghela nafas, "Nona, dia memang membayar banyak untukmu. Bukan hanya dia, tapi Ruoli juga membayar banyak untukmu dan keluarga Su, dan dihianati oleh keluarga Su berkali-kali," kata Su Soudao, dengan rasa malu. "Kamu benar, keluarga Su sebelumnya terlalu acuh tak acuh, termasuk aku." Setelah mengatakan itu, Su Soudao mau tidak mau berkata dengan tulus, "Jadi aku juga telah memikirkannya selama ini waktu, berharap akan ada ini adalah kesempatan untuk menebus ibu dan putrinya." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana rencanamu untuk menebusnya?" Su Soudao ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi masih mengatakan apa yang dia sedang berpikir. Dia menatap Ye Chen dan berkata dengan sangat tegas, "Ya Tuan, sejujurnya, saya ingin membeli cincin besok, memesan restoran kelas atas, mengundang Ibu Ruoli untuk makan malam bersama saya, dan kemudian melamar padanya saat makan malam.
lamar, Ye Chen? Sedikit mengernyit, dia mengerutkan kening, menatap Su Soudao, dan berkata dengan serius, kamu adalah putra tertua dari generasi keluarga Su ini. Meskipun Nona He melahirkan Ruoli untukmu, statusnya sangat berbeda dengan kamu. Apalagi dia masih penyandang disabilitas. Tentu saja, saya tidak ada niat untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda sudah mempertimbangkan dengan cermat kesenjangan antara kamu. Su Soudao melihat Ye Chen mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu dengan beberapa kata. Jika ada yang ragu, dia akan mengira Ye Chen sedang mempertanyakan dirinya sendiri. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Ye, Anda tidak perlu ragu motifku. Aku benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupku bergandengan tangan dengan Ibu Ruoli. Aku tahu bahwa dia selalu memiliki sesuatu di hatinya. Dan aku berharap demikian dalam hatiku selama periode ini, dan kamu dapat beristirahat. Yakinlah bahwa saya ingin menikahinya bukan untuk mencari apa yang disebut kebebasan. Jika dia setuju untuk menikah dengan saya bersedia terus menjadi tahanan rumah di Jinling olehnya di masa depan. Anda hanya perlu memberi saya 1 hari kebebasan. Setelah hari kebebasan ini, saya akan terus mematuhi semua pengaturan Anda sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Su Soudao berkata dengan sangat serius, adapun masalah kesenjangan yang baru saja Anda sebutkan, itu tergantung pada saya. Itu tidak ada lagi di mata saya. Saya bukan tuan muda tertua dari keluarga Su sekarang, apalagi pewaris keluarga Su. Terlebih lagi, dia kehilangan lengannya hanya untuk menyelamatkan hidup saya. Saya berhutang padanya, jadi bisa dikatakan itu benar. Kesenjangan, itulah kesenjangan antara dia lebih tinggi dariku dan lebih rendah darinya. Itulah perbedaan antara aku dan dia. Ye Chen melihat ketulusan Su Soudao dan tahu bahwa apa yang dia katakan berasal dari lubuk hatinya, dan tiba-tiba merasa sedikit emosional dalam hatinya. Faktanya, dari sudut pandang tertentu, Ye Chen juga bersimpati pada Su Soudao. Terlepas dari hal lain, sungguh menyedihkan dia telah mencintai Du Haiking selama bertahun-tahun, tetapi dia belum bisa mendapatkan kembali ketulusan Du Haiking. Selain itu, lelaki tua Su Chengfeng kuat dan kejam, dan Su Soudao telah ditindas. Pada saat kritis, ia bahkan dibawa ke Australia oleh lelaki tua itu. Bahkan putrinya sendiri dikhianati oleh lelaki tua itu dan tidak mampu pulih. Tuan muda ini memang dirugikan. Jika dia benar-benar bisa berkumpul dengan He Yingxiu dan menjalani sisa hidupnya dengan rendah hati, dia akan bersedia untuk berhenti menghukumnya dan bahkan memberinya restu. Namun, Ye Chen tidak bisa tidak mengingatkannya, Tuan Su, setiap orang sukses akan merefleksikan diri dan mengkritik diri sendiri ketika dia dalam masalah. Ketika Zhu Yuanzhang dalam masalah, dia juga memasak bubur dari sisa makanan. Itu dianggap sebagai sup mutiara, zamrud, dan giok putih. Namun masalahnya adalah sebagian orang dapat benar-benar merenungkan dan mengingat pelajaran meskipun mereka berhasil lagi di masa depan, namun refleksi sebagian orang hanya akan tetap berada di palung. Palung, singkirkan itu, dan refleksi itu secara alami akan tertinggal. Jika Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda di masa depan dan mendapatkan kembali kendali atas ratusan miliar kekayaan, apakah Anda akan tetap berpegang pada keputusan Anda saat ini? Su Soudao mencibir dan berkata, berapa kekayaan ratusan miliar, tapi itu hanya sesaat. Keluarga Su dulunya memiliki rumah-rumah mewah di seluruh dunia. Saya telah tinggal di banyak villa, rumah bangsawan, dan bahkan kastil yang bagus. Tetapi sejujurnya, tidak satu pun dari mereka sama kokohnya dengan tinggal di Jinling selama periode ini. Di sini, di Jinling. Untuk sementara, saya tidak lagi harus memutar otak untuk mengekspresikan diri. Tidak perlu lagi khawatir tentang apa yang ayah saya pikirkan tentang saya. Tidak perlu lagi khawatir tentang intrik antar saudara. Dan aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan apakah Ibu Zifei dan Ziyu adalah dia memikirkan pria lain di belakangku lagi. Selain itu, ada juga perhatian dan perhatian Ibu Ruoli setiap hari. Saya tidak tahu betapa mudahnya hidup saya. Menggunakan pepatah yang sering diucapkan oleh anak muda saat ini, inilah nikmatnya berbaring. Setelah mengatakan ini, Su Soudao memandang Ye Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan. Iya,
Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Yang kamu khawatirkan pasti bukan aku akan menyesalinya di kemudian hari, tapi kamu mengkhawatirkanku. Jika aku menyesalinya di kemudian hari, apakah aku akan membuat Ibu Ruoli sedih lagi? Atau akankah Ruoli kecewa padaku? Aku, Su Soudao, akan menggunakan kepribadianku untuk menjaminmu bahwa mulai sekarang, sampai aku meninggal, aku tidak akan pernah mengecewakan ibu mereka. Nona, tolong wujudkan, Tuan Ye. Kata-kata Su Soudao tulus. Ye Chen juga tahu bahwa dia bisa mengatakan ini kepadanya hanya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Dan tidak sulit untuk mengatakan dari kata-katanya bahwa dia memang telah memahami situasinya sekarang dan tidak lagi tertarik untuk mengambil alih keluarga Su dan aset triliunan keluarga Su. Baginya saat ini, bagaimana mendandani wanita yang telah mencintainya selama bertahun-tahun dan banyak berbakti padanya, serta bagaimana menjadi suami dan ayah yang baik telah menjadi hal terpenting dalam rencana hidupnya. Melihat ini, kerutan Ye Chen, yang tadinya mengerutkan kening, akhirnya mengendur. Dia melirik Su Soudao, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, "Jika kamu benar-benar ingin melamar, kamu tidak perlu menunggu sampai besok, karena besok, segalanya akan berubah secara kualitatif." Su Soudao sangat terkejut dan bertanya dengan bingung. "Tuan Ye, apa yang Anda maksud dengan perubahan kualitatif?" Ye Chen berkata dengan serius, "Jika Anda benar-benar memutuskan untuk melamar, maka mulailah bersiap sekarang. Ketika pintu kamar mandi terbuka dan Nona He keluar dari sana, Anda berjalan ke atas segera, berlutut dengan satu kaki dan lamar dia. Percayalah, ini adalah kesempatan terbaikmu." Perubahan kualitatif yang baru saja disebutkan Ye Chen sebenarnya adalah pil pembentukan kembali yang baru saja dia serahkan kepada Su Ruoli. Sepertinya Su Ruoli seharusnya ada di kamar mandi sekarang, membantu ibunya He Yingxiu bersiap untuk minum obat. Mulai sekarang, dalam 20 atau 30 menit, ketika He Yingxiu selesai berkemas dan keluar dari kamar mandi, dia akan benar-benar menjadi orang normal, dan lengan kanannya yang patah akan tumbuh kembali utuh. Jika Su Soudao menunggu hingga besok malam untuk melamar, akan ada perasaan deja vu yang dilamarnya karena He Yingxiu sudah pulih. Oleh karena itu, karena pertimbangannya, Ye Chen berharap dia dapat segera bersiap dan melamar segera setelah He Yingxiu keluar. Dengan cara ini, Su Soudao memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan Su Ruoli pasti akan sangat bahagia. Bagi He Yingxiu, ini adalah berkah ganda. Selama He Yingxiu mengangguk, semua orang akan bahagia malam ini. Su Soudao tidak mengerti mengapa Ye Chen harus memintanya untuk segera bersiap, dan berkata dengan gugup, "Baiklah, Tuan Ye, Anda meminta saya untuk mulai bersiap sekarang. Saya benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Awalnya aku ingin memilih cincin berlian dan setelan jas yang bagus besok, tapi masih belum ada waktu sekarang." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak ada kata terlambat. Ada beberapa merek mewah di sana lantai pertama Hotel Istana Buckingham. Termasuk ada toko perhiasan Cartier dan beberapa merek pakaian pria. Saya akan meminta Lao Chen untuk mengajak Anda memilih bunganya sekarang. Sedangkan untuk bunganya, saya juga akan memintanya untuk membantu menatanya. 20 menit sudah cukup untuk persiapan, bintang 5 paling mewah." Hampir setiap hotel kelas 1 memiliki jalan komersial kecilnya sendiri, menarik merek-merek papan atas di industri barang mewah, sehingga memudahkan pelanggan kelas atas untuk berbelanja di dekatnya. Jadi, apakah itu cincin berlian atau jas? Anda bisa menemukannya di sini. Su Soudao tidak menyangka bahwa Ye Chen akan mengaturnya sekaligus. Waktu tiba-tiba didorong di depan matanya, dia tidak bisa menahan perasaan gugup dan ragu-ragu berkata, "Ini, bukankah itu sedikit terlalu tiba-tiba? Aku belum melakukannya. Bersiaplah secara mental." Ye Chen bertanya kepadanya, "Selain cincin berlian dan bunga, persiapan apa lagi yang diperlukan untuk mengajukan lamaran?" Ini, Su Soudao terdiam beberapa saat dan tidak tahu harus menjawab apa. Ye Chen berkata dengan tidak sabar, "Oke, jangan mengomel, aku akan membiarkan Lao Chen menjatuhkanmu sekarang." Setelah itu, dia mengangkat telepon dan menelepon Chen Zekai. Begitu Chen Zekai memasuki kamar, Marvin berkata kepadanya,
Chen tua, bawa Tuan Su ke Cartier di lantai pertama hotel untuk memilih cincin dan setelan yang layak. Selain itu, mintalah departemen rumah tangga untuk menyiapkan buket mawar segar. Kemarilah. Meskipun Chen Zekai sedikit terkejut, dia masih berkata dengan sangat sederhana, "Baiklah, Tuan Muda." Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada Su Soudao, "Tolong, Tuan Su." Meskipun Su Soudao merasa sedikit ingin bergegas keras, tetapi pada saat ini, tidak ada lagi noda tinta, dan dia segera mengikuti Chen Zekai keluar ruangan. Saat ini, pikiran Su Ruoli tertuju pada ibunya. Di gantungan di kamar mandi, ada gaun lengan pendek yang Su Ruoli persiapkan sebelumnya untuk ibunya. Rok ini dipilih khusus olehnya untuk ibunya. Berbeda dengan Takehiko Ito, lengan kanan He Yingxiu telah patah selama lebih dari 20 tahun. Jadi sejak Su Ruoli mengingatnya, dia belum pernah melihat ibunya mengenakan pakaian lengan pendek apapun. Bahkan di hari-hari terpanas di musim panas, ibu saya akan mengenakan atasan berlengan panjang dan kadang-kadang rok, dan tubuh bagian atas juga harus berlengan panjang. Su Ruoli belum pernah melihat anggota tubuh ibunya secara utuh, namun dia menduga ibunya akan terlihat mempesona jika dia mengenakan gaun feminin pilihannya. Saat ini, He Yingxiu tidak menyadari bahwa rok ini dibeli untuk dirinya sendiri. Dengan bantuan Su Ruoli, dia melepas pakaiannya satu persatu. Dia melihat gaun hijau muda dengan motif bunga yang elegan dan berkata sambil tersenyum, "Ruoli, gaun ini sangat indah. Kamu biasanya bertingkah seperti tomboy setiap hari. Kenapa kamu mau memakai rok kali ini?" He Yingxiu tidak menyadarinya. Gaun ini sebenarnya dibelikan untukku oleh putriku. Dalam kesannya, Ruoli jarang memakai rok karena latihan bela dirinya. Su Ruoli melepas rok dari gantungannya saat ini, menunjuk ke depannya, dan bertanya sambil tersenyum, "Bu, apakah menurutmu itu terlihat bagus juga?" He Yingxiu sedikit mengangguk dan berkata, "Kelihatannya bagus, ya. Hanya terasa agak kuno, tidak cocok untuk gadis berusia awal 20-an, dan cocok untuk wanita berusia 30-an atau 40-an. Su Ruoli berkata sambil tersenyum, "Penglihatan Anda cukup akurat, saya pikirkan ini juga, roknya tidak cocok untuk gadis kecil seperti saya." He Yingxiu berkata sambil tersenyum manis, "Kamu berusia 20-an, tetapi kamu bukan lagi gadis kecil, banyak gadis seperti kamu sekarang menjadi ibu, sekarang." Su Ruoli menjulurkan lidahnya dan berkata dengan genit, "Bu, di hadapanmu, aku akan selalu menjadi gadis kecil." He Yingxiu menyentuh wajah Su Ruoli dan menghela nafas, "Bu, aku benar-benar tidak menyangka kalau Ruoliku benar-benar bisa menjadi prajurit bintang 5. Ini jelas merupakan hal yang paling membahagiakan dalam hidup ibuku bahwa kamu bisa mendapatkan kesempatan ini hari ini." Su Ruoli mengangkat lengannya dan dengan lembut menyentuh punggung tangan ibunya. Matanya merah dan nadanya berwarna merah. Dia berkata dengan tegas, "Bu, nanti akan ada sesuatu yang lebih membahagiakan. Keinginan yang kubuat setiap ulang tahun sejak aku berumur 5 tahun akan segera menjadi kenyataan." Su Ruoli, yang masih kecil, merasa sangat kasihan padanya ibu. Patah lengan kanan, oleh karena itu, sejak ia sadar, diam-diam ia mengutarakan keinginan yang sama setiap tahun di hari ulang tahunnya, yaitu berharap ibunya bisa sembuh dan menjadi orang normal. Meskipun dia selalu tahu bahwa keinginannya tidak mungkin terwujud, dia tetap membuat keinginannya berulang kali tahun demi tahun. Juga sejak dia berumur 5 tahun, ketika ibunya He Yingxiu menanyakan apa yang dia inginkan, dia hanya akan tersenyum dan mengucapkan 2 kata, merahasiakannya. Oleh karena itu, He Yingxiu tiba-tiba mendengar bahwa putrinya telah membuat permintaan yang sama selama lebih dari 10 tahun berturut-turut, dan dia terkejut dan bertanya, "Ruoli, keinginan macam apa yang membuatnya selama bertahun-tahun?" Su Ruoli tersenyum misterius, menarik ibunya ke bak mandi, dan mendesak, "Bu, berbaringlah di bak mandi dulu. Jawaban atas semua pertanyaan yang ingin kamu ketahui malam ini akan segera terungkap." He Yingxiu tidak tahu mengapa putrinya membiarkannya berbaring di bak mandi, tetapi dia melihat putrinya penuh dengan ekspektasi saat ini, jadi dia tidak bertanya lagi. Setelah dia merendam tubuhnya dari leher ke bawah di bak mandi,
Su Ruoli mengeluarkan pil pembentuk kembali dan berkata, "Bu, Tuan Ye berkata bahwa kamu akan tertidur setelah meminum pil. Tapi jangan khawatir, saya akan melakukannya. Saya akan selalu berada di sisimu." Dengan mengatakan itu, dia memasukkan pil pembentukan kembali yang diberikan Ye Chen ke dalam mulut He Yingxiu. He Yingxiu tersenyum pada putrinya. Sebelum dia dapat berbicara, pikirannya menjadi kosong dan dia kehilangan kesadaran. Melihat ibunya pingsan, Su Ruoli berdiri tak bergerak di depan bak mandi, menantikan momen keajaiban akan terjadi. Pada saat yang sama, Chen Zekai membawa Su Soudao dan menemukan cincin berlian kelas atas senilai 1,3 juta dolar AS di toko Cartier. Ini memang cincin berlian terbaik yang bisa dibeli di toko ini, namun di mata Su Soudao masih terbilang remeh. Dia mau tidak mau bertanya kepada penjual wanita muda itu, apakah ini satu-satunya yang besar? Apakah ada yang lebih besar dengan kemurnian lebih tinggi? Penjual wanita China itu berkata dengan gugup, "Tuan, ini sudah menjadi milik kami. Ini adalah cincin berlian terbaik di toko, dan cincin berlian ini biasanya tidak ada di toko kami. Menurut persyaratan perusahaan, cincin ini dipajang di banyak toko di New York. Saya baru tiba di toko ini pagi ini. Jika Anda datang kemarin, cincin berlian terbaik di toko kami sebenarnya kurang dari sebagian kecil dari cincin berlian ini." Su Soudao memandangi cincin berlian yang sangat besar itu dan berkata dengan ekspresi jijik, "Tapi milikmu benar-benar tidak cukup besar, dan warnanya tidak cukup langka. Saya berencana untuk melamar, jadi agak sulit untuk memikirkannya." Pramuniaga itu tercengang dan mau tidak mau bertanya, "Tuan, saya tidak tahu cincin berlian jenis apa yang cocok untukmu, cukup besar dan cukup langka." Su Soudao berpikir sejenak dan berkata dengan santai, "Itu pasti berlian biru langka atau berlian merah muda atau berlian merah, kan? Harganya seharusnya setidaknya bernilai 5 juta dolar AS, setidaknya tidak akan kehilangan nilainya." Saat ini, penjual wanita tidak dapat lagi memastikan apakah Su Soudao mengatakan yang sebenarnya atau bercanda, tetapi profesionalismenya masih mendorongnya untuk dengan sabar menjelaskan. "Maaf Pak, biasanya kami tidak melepaskan jenis berlian yang Anda sebutkan. Sebagian besar yang dijual di toko tersebut khusus disesuaikan untuk pelanggan VIP, bahkan ada yang langsung dilelang." Chen Zekai di samping tidak terkejut dengan perkataan Su Soudao. Bagaimanapun, dia adalah putra tertua dari keluarga Su. Dengan jutaan dolar, cincin berlian dolar AS pasti tidak akan menarik perhatiannya. Namun, Chen Zekai juga tahu bahwa waktu sekarang tidak memungkinkan dia untuk terlalu pilih-pilih, jadi dia mengingatkan dengan suara rendah, "Tuan Su, waktu kita terbatas, dan kondisi objektif di toko juga terbatas. Jika Anda mau untuk menemukan perhiasan yang bisa membuatmu bahagia malam ini, aku khawatir tidak mungkin mendapatkan cincin yang benar-benar membuatmu puas. Mengapa kita tidak membeli yang ini dulu, lalu segera melihat setelannya tanpa menundanya bisnis?" Su Soudao menghela nafas, mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku ingin yang ini." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke pramuniaga dan berkata, "Tolong bantu aku memeriksanya, tidak perlu membungkus cincin itu. Saya akan mengambilnya saja." Pramuniaga itu tertegun dan bertanya dengan hati-hati dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda benar-benar ingin membeli cincin ini? Ini 1,3 juta dolar AS." Su Soudao bersenandung, mengeluarkannya dompetnya, dan mengeluarkan American Express Centurion Black Gold. Dia menyerahkan kartu itu kepada penjual wanita dan berkata, "Cepat dan gesek kartunya, ada yang harus saya lakukan." Melihat kartu ini, penjual wanita tersebut menyadari bahwa pamannya di depannya sebenarnya adalah bos sungguhan, jadi dia buru-buru memberi hormat. Dia berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan membantu Anda membayar tagihannya." Segera, Su Soudao menandatangani namanya di tagihan dan mencantumkan cincin berlian 1,3 juta dolar AS ke dalam sakunya. Kemudian, dia memilih setelan siap pakai yang hampir tidak bisa dipakai dari Armani. Meski harga setelan ini sudah sangat mahal bagi orang biasa, namun tetap saja membuat Su Soudao cukup tidak puas. Bagi orang kaya setingkatnya,
Mengenakan pakaian jadi yang dibuat di toko merek manapun adalah sebuah penghinaan. Dalam keadaan normal, ahli pakaian atas dari merek-merek ini harus datang langsung ke rumahnya dan mengukur ukurannya. Hanya jas yang sesuai, sepenuhnya disesuaikan dengan sosoknya benar-benar bisa dipakai. Namun kondisinya memang terbatas saat ini, sehingga Su Soudou tidak lagi khawatir. Ia memilih pakaian tersebut, langsung memakainya, dan memasukkan cincin berlian ke dalam saku jas barunya, lalu bergegas kembali ke ruang tamu bersama Chen Zekai. Staf hotel juga membawakan 99 bunga mawar yang telah disiapkan. Menurut kebiasaan masyarakat Tionghoa, 99 berarti keabadian, yang merupakan arti yang sangat baik untuk cinta. Untungnya, bunga-bunga yang disiapkan oleh petugas hotel semuanya merupakan varietas yang sangat terkenal dan berkualitas tinggi. Setiap bunganya sangat segar, halus dan tanpa cacat. Saat ini, bulu mata He Yingxiu sedikit bergetar di dalam bak mandi. Ketika Su Ruoli, yang tidak pernah meninggalkan setengah langkah pun, mengetahui bahwa ibunya akan segera bangun, jadi dia tidak sabar untuk pergi ke sisi kanan bak mandi, dengan lembut mengulurkan tangannya, dan mengikuti bahu kanan ibunya untuk mencari di lumpur. Semula terdapat luka vertikal dan tidak rata di bahu kanan He Yingxiu. Meski lengannya terpotong sampai ke akarnya, namun karena bekas lukanya yang tidak beraturan, seluruh lukanya tampak seperti kulit pohon, penuh dengan garis-garis dan kerutan yang tidak beraturan. He Yingxiu biasanya memakai baju lengan panjang, jadi hampir tidak ada yang bisa melihat luka di lengannya yang patah kecuali Su Ruoli. Su Ruoli yang menyayangi ibunya sejak kecil, sering menyentuh luka ibunya saat tidur dengannya saat masih kecil dan bertanya kepada ibunya apakah sakit, sehingga ia sangat paham dengan luka ibunya. Namun ketika dia menelusuri bahu kanan ibunya, bagian vertikal seperti tebing itu tidak muncul. Apa yang saya rasakan di tangan saya adalah bahu ibu saya yang bulat dan montok. Saat ini, tangan Su Ruoli tidak bisa lagi mengendalikan gemetarnya. Kemudian, dia melanjutkan ke bahu kanan ibunya, dan dia menyentuh lengan atas, siku, dan lengan bawah ibunya. Terakhir, tangan kanan ibunya yang belum pernah dilihatnya, apalagi disentuh. Saat ini, Su Ruoli tiba-tiba menangis. Sejak dia berakal sehat, harapan ulang tahunnya setiap tahun adalah agar ibunya bisa menjadi orang normal. Meskipun dia tahu bahwa keinginannya tidak akan pernah terwujud, dia tetap menggunakan kesempatan paling berharga tahun ini untuk mewujudkan keinginannya. Namun siapa sangka keinginan yang disangka paling mustahil terwujud ternyata bisa menjadi kenyataan. Su Ruoli yang begitu bersemangat, mengaitkan jari-jari tangan kanan ibunya, mengangkat tangan kanannya dari lumpur, lalu memegang erat tangan kanan ibunya dengan kedua tangannya. Pada saat ini, seolah-olah He Yingxiu baru saja bangun dari anestesi umum. Penglihatannya secara bertahap menjadi lebih jelas dari kabur. Ketika dia melihat Su Ruoli di depannya dengan jelas, dia bertanya dengan penuh kasih, "Ruoli, mengapa kamu masih menangis?" Su Ruoli memegang tangan ibunya erat-erat, air matanya tidak bisa berhenti mengalir, dan dia tercekik oleh isak tangis. He Yingxiu berkata, "Saya menangis karena saya bahagia." He Yingxiu bahkan tidak menyadari tangan kanannya dipegang erat olehnya. Dia telah kehilangan lengannya selama lebih dari 20 tahun dan benar-benar terbiasa hidup tanpa lengan kanannya. Jadi dia melihat putrinya menangis. Tanpa sadar dia mengangkat tangan kirinya untuk membantu Su Ruoli menghapus air matanya. Namun saat tangan kirinya hendak menyentuh wajah Su Ruoli, seluruh tubuhnya tiba-tiba diam di tempatnya seperti disambar petir. Sebab, dia tiba-tiba menemukan bahwa selain tangan kirinya, dia juga melihat 3 tangan di hadapannya, 2 milik putriku Su Ruoli, dan yang lainnya dipegang erat oleh Su Ruoli, bersambung.